Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah dari Prodi PIAUD. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tempat-tempat bersejarah pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Beberapa tempat bersejarah pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Damaskus, Suriah, ibu kota utama Bani Umayyah, tempat berdirinya dinasti Umayyah, dan pembangunan istana yang megah oleh Khalifah Abdul al-Malik. Beberapa kekuasaan Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Masjid Umayyah Damaskus, salah satu masjid tertua dan terbesar di dunia Islam, dibangun oleh Khalifah Al-Walid I dan dikenal dengan Kubah emasnya. Qushayri Amra Yordania, sebuah istana bersejarah yang dibangun oleh Al-Walid, terkenal karena lukisan dinding dan mozaik yang menggambarkan kehidupan pada masa itu. Al-Hira, Irak, pusat budaya dan intelektual pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Dikenal sebagai tempat berlangsung sebagai kegiatan sastra dan ilmiah. Masjid Khalid bin Al-Walid, Suriah, didedikasikan untuk Khalid ibni Al-Walid, seorang jenderal terkemuka pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Kota Madinah Az-Zahra di Spanyol. Kota istana yang dibangun oleh Abdul ar-Rahman di dekat Cordoba mencerminkan kemegahan arsitektur Umayyah. Place des Omeyyades atau Istana Umayyah, Amman, Yordania. Sisa-sisa istana yang dibangun oleh dinasti Umayyah menampilkan keindahan arsitektur mereka. Kota Anjar, Lebanon, didirikan oleh Khalifah Al-Walid. Kota ini memiliki sisa-sisa bangunan dan struktur yang mencerminkan kekayaan budaya Bani Umayyah. Kota Raqqa ini salah satu pusat penting pada masa kekuasaan Bani Umayyah dengan beberapa bangunan monumental. Kuil Qush al-Khair al-Sharqi, sebuah kompleks yang mencakup istana dan kuil, dibangun oleh Al-Walid II. Menelusuri tempat-tempat ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang peradaban Bani Umayyah dan warisan mereka dalam sejarah Islam. Ada 7 bangunan utama pada masa Bani Umayyah, yakni Kubah Al-Sakra atau Kubah Batu, Istana Musyatta, Qushayri Amr, Istana Hibat Al-Mafjar, Istana Qis al-Khair al-Sharqi, Istana Qars al-Khair al-Gharbi, dan Masjid Umayyah. Khalifah Bani Umayyah merupakan dinasti Islam yang menjadikan salah satu simbol kemajuan peradaban Islam. Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah I atau Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 di Damaskus, Suriah. Setelah itu pemerintahannya dipindahkan oleh Cordoba, Spanyol, dan bertahan hingga tahun 1301. Meski telah runtuh sekitar 1 milenium, tetapi sisa-sisa kejayaan dinasti Umayyah masih bisa dilihat hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah seperti
Bangunan masjid. Berikut ini contoh-contoh beberapa bangunan masjid peninggalan dinasti Umayyah. Masjid Umayyah merupakan salah satu bangunan peninggalan dinasti Umayyah yang berada di Damaskus, Suriah. Pada awalnya, sebelum menjadi masjid, bangunan ini berupa gereja Joannes yang interiornya dikerjakan oleh seniman Yunani dari Konstantinopel. Masjid Umayyah dan Masjid Damaskus dibangun pada masa Khalifah Ali bin Abdul Malik dari tahun 706 hingga 715. Selain menjadi masjid tertua dan terbesar di Damaskus, masjid ini dikenal karena keindahan ukiran pada interiornya, yaitu Masjid Cordoba. Masjid Cordoba juga dikenal sebagai Masjid Katedral Cordoba atau Masjid Agung. Selanjutnya, dan Adapun dalam masa Daulah Abbasiyah, seni mengalami perubahan besar sesuai dengan perubahan umat dari kehidupan desa yang sederhana kehidupan kota yang mewah. Di bidang seni suara mengalami perkembangan berarti dengan Madinah sebagai pusatnya. Beberapa hal yang dapat dicatat oleh adanya penyusunan kitab musik, pendidikan musik, pabrik alat musik, bahkan khusus tari. Seni sulam juga banyak ditekuni oleh para wanita. Hasil kerajaan rumah tangga tersebut bahkan diekspor ke Berlin, Paris atau Prancis dan benua Eropa pada umumnya. Pada waktu Al-Mansur menjadi khalifah, dibangun sebuah kota baru antara Sungai Tigris dengan anak Sungai Furat di Baghdad. Arsitek kota baru ini dipercaya kepada Hajjal bin Artad dan Amran bin Wadaha. Susunan kota Baghdad yang baru berbentuk bundar. Di pusat kota dibangun istana Masjid Jami. Di sekeliling istana dan masjid terdapat lapangan. Kemudian ditempatkan asrama pengawal dan polisi. Arsitektur seni dan arsitektur Arab Islam. Pada masa wilayah Islam telah berkembang luar dan Arab Muslim telah bercampur baur dengan berbagai bangsa lain. Kaum muslimin dengan segala kekuatan tidak mewakili tingkat-tingkat kebudayaan yang signifikan. Ketika terjadi perjumpaan budaya Arab dan Islam, maka tradisi Arab memiliki hubungan yang relatif kecil dengan Islam. Walaupun kebudayaan Arab memiliki kekuasaan dan daya tahan, tetapi ketika masyarakat kota Gamisyun telah berdiri, budaya Arab dengan tegas dicongkokkan ke dalam setting baru. Selanjutnya yang tradisikan adalah bahasa Arab, namun disesuaikan dalam kondisi-kondisi ubah Islam yang baru. Proses ini menjamin suatu share dalam kebudayaan baru yang terwujud. Secara umum, ketika terjadi perjumpaan budaya Islam dengan budaya manapun secara bersama-sama, perlihatkan hasil interaksi, ubahan dan gubahan konsep-konsep Islam disesuaikan dengan budaya lokal yang harus ditunding sebagai sinkretisasi Islam dalam konteks budaya lokal pada umumnya. Aspek budaya material, khususnya dalam hubungan antara manusia atau masyarakat dalam lingkungannya. Hasan Mu'arif Ambari 1998 termasuk kemajuan dalam seni dan arsitektur Arab Islam yang mengesankan terjadi selama periode abad pertengahan. Tetapi semua kemajuan tersebut dilakukan dalam framework keagamaan dan skolatikisme. Suatu sebab yang menjadi Islam dalam menghasilkan seni dan arsitektur banyak dalam waktu yang singkat, kemudian menjadi steril sedemikian secepatnya.
dan diketahui melalui sifat dasar skolatikisme Islam itu juga yang bersifat kreatif di sisi lain. Itulah penjelasan Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Dah.